Kita lanjut bahas BTTH episode 280. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Lei Ying dan juga yang lainnya merasa cukup tidak puas ketika melihat bahwa orang-orang dari klan Hun bisa kabur dari dalam tempat ini. Hal itu membuat Lei Ying segera berkata, sungguh menyebalkan. Mereka masih bisa berhasil melarikan diri dari kita semua. Yan Jin juga langsung menjawabnya dengan raut wajah yang cukup serius. Kekuatan yang telah ditampilkan klan Hun benar-benar jauh melebihi apa yang telah kita ketahui tentang mereka di masa lalu. Dari sudut pandang tertentu, klan Hun saat ini bukanlah lagi sesuatu yang bisa dilawan oleh satu faksi saja. Bahkan klan Gu tidak mampu melakukan hal itu. Justru karena inilah bahaya yang mereka rasakan di dalam hati telah meningkat. Jika ketiga klan kuno tidak bekerja sama dan ditambahkan dengan aliansi rumah langit, kemungkinan mereka hanya akan dihancurkan satu persatu oleh klan Hun. Nasib mereka juga tidak berbeda seperti klan Yao, klan Ling, dan juga klan Xi. Gu Yuan yang rambutnya sudah berantakan karena melakukan pertempuran yang cukup sengit dengan Hun Tiandi. Saat ini dia hanya bisa berkata, klan Hun telah bersembunyi terlalu dalam selama bertahun-tahun ini. Wajah dari Gu Yuan terlihat cukup muram. Mereka selalu berpikir bahwa jika klan Gu tidak bisa mengalahkan klan Hun dengan kekuatannya, maka klan Gu setidaknya setara dengan kekuatan klan Hun. Namun kenyataannya telah kejam. Klan Gu benar-benar tersadar kekuatan mereka bukan lagi tandingan dari klan Hun. Gu Yuan menghela nafas yang panjang, lalu dia merasakan penyesalan yang besar di dalam hatinya. Kemudian berkata, apa yang dikatakan Hun Tiandi memang benar. Ketika klan Zhou dikalahkan saat itu, tidak ada faksi di seluruh benua ini yang bisa bertarung dengan klan Hun. Sayangnya, kebenaran ini merupakan sesuatu yang baru kita sadari saat ini. Lei Ying dan juga Yan Jin hanya bisa menggelengkan kepala mereka. Semuanya sudah terlalu terlambat untuk membicarakan hal ini. Bagaimanapun juga, kekuatan klan Xiao yang dipimpin oleh Xiao Xuan saat itu sekarang sudah tidak ada. Xiao Yan kemudian dia bertanya, apa yang harus kita lakukan saat ini? Pandangan matanya melihat pada Gu Yuan. Orang itu terdiam sejenak yang kemudian berkata, klan Hun telah berhasil mendapatkan seluruh potongan dari batu giok Dewa Kuno Tose. Setelah mereka pulih, kemungkinan akan segera menyatukan seluruh potongan dari batu giok Dewa Kuno Tose dan mengetahui lokasi dari rumah Dewa Kuno Tose. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan saat ini hanyalah melakukan pengamatan terhadap klan Hun dengan cermat. Jika ada ahli mereka yang melakukan pergerakan, maka kita akan secara diam-diam mengikuti sampai ke lokasi dari rumah Dewa Kuno Tose. Lei Ying hanya mengerutkan keningnya. Kemudian dia berkata, jika kita memata-matai mereka, aku takut bahwa klan Hun akan bisa lolos dan juga kabur dari pandangan kita. Dan pada saat kita menemukan mereka, kemungkinan Hun Tiandi telah memasuki rumah dari Dewa Kuno Tose. Gu Yuan kemudian berkata dengan nada suara yang serius, kali ini aku akan secara pribadi melakukan pengamatan pada mereka. Semua orang hanya bisa menganggukkan kepalanya setelah mendengarkan ucapan dari Gu Yuan. Dia merupakan orang terkuat kedua yang berada di dunia ini dan tidak akan ada satupun yang bisa lolos dari pengamatan Gu Yuan. Ekspresi Gu Yuan sekarang telah berubah menjadi cukup serius ketika dia mengatakan, pasti akan ada perang besar berikutnya begitu mereka sampai di lokasi dari rumah Dewa Kuno Tose kali ini. Bahkan jika kita harus bertarung sampai mati, kita tidak boleh membiarkan klan Hun melakukan apa yang mereka inginkan. Sekali lagi, semua orang yang berada di dalam tempat ini hanya bisa menganggukkan kepalanya. Mereka mengerti, jika pertempuran berikutnya gagal, kemungkinan nasib dari tiga klan kuno dan juga aliansi rumah langit akan benar-benar berakhir. Xiao Yan kemudian dia mengatakan, untuk sementara kemungkinan para tentara harus berada di aliansi rumah langit dan secara ketat akan mengamati tindakan dari klan Hun. Selain itu, aku merasa bahwa kita harus mengambil kesempatan ini untuk menghancurkan seluruh aulat cabang dari aulat jiwa, karena mereka adalah sumber masalah. Lei Ying dan juga yang lainnya merenung sejenak sebelum pada akhirnya Lei Ying berkata, aulat jiwa, benar. Mungkin ini saatnya bagi kita menghancurkan tumor itu sepenuhnya. Bagaimanapun juga mereka menyadari bahwa tindakan aulat jiwa selama bertahun-tahun ini benar-benar parah. Mereka telah mengumpulkan banyak tubuh jiwa dari berbagai tempat
Hal itu pasti ada hubungannya dengan kebangkitan generasi tua dari klan Hun, seperti Hun Yuan Tian, karena orang-orang itu seharusnya sudah lama mati dan tidak ada hubungannya dengan dunia ini. Gu Yuan tidak keberatan sama sekali dengan ucapan dari Xiaoyan yang kemudian dia mengatakan, kalau begitu, mari kita suruh pasukan aliansi untuk melakukan perkemahan di aliansi Rumah Langit. Tempat itu berdiri di dataran tengah dan kita akan bisa memantau setiap tindakan dari klan Hun. Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu dia menoleh pada Yalau sambil mengatakan, guru, aku akan menyerahkan masalah dari tentara ini pada dirimu. Yalau hanya membelah janggutnya sambil berkata, baiklah, aliansi Rumah Langit kita mungkin kurang dalam berbagai hal, tapi kita memiliki tempat yang cukup dan seharusnya tidak menjadi masalah bagi tentara ini untuk tinggal di aliansi Rumah Langit. Xiaoyan, selain itu, posisi pimpinan dari aliansi Rumah Langit saat ini telah aku alihkan padamu sebelum kita berangkat menuju tempat ini, karena kau satu-satunya orang yang paling cocok untuk mengisi posisi pimpinan dari aliansi saat ini. Xiaoyan cukup terkejut ketika mendengarkan ucapan dari Yalau, namun dia segera menganggukkan kepalanya. Bagaimanapun juga, kekuatan dari aliansi Rumah Langit saat ini telah berkembang menjadi sangat kuat. Yalau mungkin memang memiliki reputasi, namun dia kekurangan dalam hal kekuatan. Dan Xiaoyan merupakan satu-satunya orang yang paling cocok mengambil posisi sebagai pimpinan aliansi Rumah Langit. Detik berikutnya Xiaoyan melihat pada Cailin dan juga Sun Er sambil mengatakan, kalian berdua harus mengikutiku. Setelah berkata seperti ini, Xiaoyan bergerak menuju gunung yang jauh di belakang sana. Cailin dan juga Sun Er, mereka berdua raut wajahnya langsung memerah dan kemudian mengikuti Xiaoyan. Pada akhirnya, Xiaoyan, Cailin, dan juga Sun Er telah mendarat di gunung yang berada di kejauhan. Beberapa ahli dari aliansi Rumah Langit dengan cepat berdiri. Mereka membungkuk ke arah Xiaoyan, kemudian mengatakan, salam kepala aliansi. Xiaoyan melambaikan tangannya sambil berkata, mohon maaf karena aku telah menyusahkan kalian semua. Segera setelah itu, Xiaoyan berjalan menuju Xiaoshan yang ada di belakang sana. Dia segera membungkuk dengan hormat dan kemudian mengatakan, ayah, apakah kau baik-baik saja? Xiaoshan hanya memandangi Xiaoyan dengan penuh keterkejutan. Tidak disangka bahwa putra bungsunya ini telah memiliki kekuatan untuk bisa melawan surga. Pandangan mata dari Xiaoshan sekali lagi berbinar dan dia memiliki rasa bangga yang luar biasa di dalam hatinya. Hal itu membuat Xiaoshan segera berkata, Yan Er, sebenarnya kau telah tumbuh sangat jauh di masa lalu. Ketika Xiaoyan menjadi sampah dari klan Xiao, Xiaoshan menjadi satu-satunya orang yang selalu percaya bahwa anaknya ini akan menjadi sangat berguna. Dan benar saja, Xiaoyan yang sekarang memang telah berdiri di puncak dunia. Xiaoyan tanpa sadar merasakan sakit di dalam hatinya ketika melihat kondisi dari ayahnya yang benar-benar berantakan. Tubuh dari Xiaoyan langsung bergeser dan menunjukkan Sun Er serta Cailin yang berdiri di belakang dari Xiaoyan. Sun Er segera membungkuk ke arah Xiaoshan sambil berkata, Paman Xiao, apakah kau masih ingat dengan Sun Er? Xiaoshan cukup terkejut lalu mengatakan, Sun Er? Dia kali ini teringat dengan gadis muda yang paling lincah dan juga misterius di dalam klan Xiao saat itu. Kegembiraan segera muncul di raut wajah dari Xiaoshan. Dia selama ini selalu mendambakan bahwa Sun Er akan menjadi menantunya. Namun setelah Xiaoshan menyadari bahwa sebenarnya Sun Er bukanlah gadis biasa, dia berkali-kali memberikan peringatan pada Xiaoyan untuk tidak bermimpi menjadikan Sun Er sebagai istrinya. Bahkan Xiaoshan sering memukul kepala dari Xiaoyan, menyuruh dirinya untuk tidak memiliki angan-angan yang terlalu tinggi. Xiaoyan kemudian mendekati ayahnya sambil mengatakan, Ayah, kau saat ini bisa bangga karena Sun Er merupakan bagian dari klan Xiao kita. Raut wajah dari Xiaoshan telah dipenuhi dengan kegembiraan ketika mendengarkan ucapan dari Xiaoyan dan kemudian dia berkata, bocah yang luar biasa, kau benar-benar tidak mengecewakan ayahmu. Ucapan dari Xiaoshan itu membuat raut wajah dari Sun Er segera memerah. Detik berikutnya, tatapan mata dari Xiaoshan melihat pada Cailin, lalu dia bertanya, siapa gadis yang satunya ini? Wajah cantik dari Cailin segera tersenyum ketika mendengarkan ucapan dari Xiaoshan. Sementara raut wajah Xiaoyan telah berubah menjadi cukup tidak wajar. Dia terbatuk sambil berkata, Ayah,
sebenarnya gadis ini juga menantumu. Namanya adalah Cailin. Sekali lagi keterkejutan telah muncul di raut wajah dari Xiaoshan. Dia melihat pada Xiaoyan sambil tersenyum dan juga mengacungkan kedua jempolnya. Xiaoyan tertawa kemudian mengatakan, "Ayah, seharusnya kau sudah mendengar tentang Cailin ini karena dia memiliki nama lain di masa lalu dan itu adalah Ratu Medusa." Ucapan dari Xiaoyan itu dalam sekejap membuat wajah dari Xiaoshan terlihat cukup ketakutan. Dia kemudian mengatakan, "Ratu Medusa?" Bagaimanapun juga, Xiaoshan mengetahui nama dari Ratu Medusa ini memiliki reputasi yang cukup ganas di seluruh kekaisaran Jiama saat itu. Dan bahkan tidak ada satupun orang di dalam kekaisaran Jiama yang berani menyebutkan nama Ratu Medusa secara acak. Namun tidak disangka, Ratu Medusa yang telah memberikan ketakutan pada seluruh kekaisaran Jiama saat ini benar-benar menjadi menantunya. Cailin segera memelototi Xiaoyan yang kemudian dia mencubit tangan dari Xiaoyan dengan keras. Selanjutnya Cailin tersenyum ke arah Xiaoshan sambil berkata, "Paman Xiao, itu semua hanyalah masa lalu dan kau sekarang bisa memanggilku dengan nama Cailin." Xiaoyan hanya bisa tersenyum di hadapan peringatan dari Cailin. Segera setelah itu, dia kembali melihat pada ayahnya sambil mengatakan, "Ayah, ayo kita kembali ke aliansi rumah langit karena cucumu juga telah menunggu di sana. Pada saat itu, aku juga akan memanggil kakak pertama dan juga kakak kedua. Keluarga kita sekali lagi akan bisa berkumpul bersama." Xiaoshan hanya bisa melebarkan mulutnya dengan emosi yang bergejolak di dalam hatinya. Kemudian dia berkata, "Seorang cucu? Apakah sebenarnya aku sudah menjadi seorang kakek?" Setelah tentara besar mundur dan kembali ke aliansi rumah langit, seluruh dataran tengah ini berubah menjadi kegemparan. 3 klan kuno yang hebat dan juga aliansi rumah langit. Hal seperti ini merupakan gabungan yang luar biasa dan orang-orang hanya bisa menggambarkan dengan kata-kata menakjubkan. Di bawah pasukan tentara besar, setiap faksi yang berada di dataran tengah ini kemungkinan akan bisa dihancurkan dengan mudah. Dan kejutan seperti ini benar-benar membuat semua orang menjadi cukup panik. Berita tentang perang habis-habisan antara tentara aliansi milik Xiaoyan dan juga klan Hun kali ini telah tersebar luas. Beberapa faksi yang memiliki konflik dengan aliansi rumah langit, mereka hanya bisa menarik nafas dengan panjang dan juga ketakutan karena sebenarnya aliansi rumah langit benar-benar mampu bersaing dengan klan Hun. Banyak faksi pada akhirnya mulai merasakan tidak nyaman untuk saat ini. Meskipun mereka tahu di dalam perang sebelumnya telah berakhir seimbang, namun gelombang selanjutnya kemungkinan akan lebih besar lagi. Dan jika terjadi peperangan yang kedua, kemungkinan akan menjadi sesuatu yang sangat mengerikan di seluruh dataran tengah. Oleh karena itu, faksi-faksi kecil yang terletak di dekat dari aliansi rumah langit, mereka buru-buru meninggalkan tanah mereka dan membawa pasukannya untuk meninggalkan tempat ini. Mereka takut jika sampai terseret dalam masalah dari aliansi rumah langit dan juga klan Hun. Xiaoyan dan juga yang lainnya telah mengabaikan keributan yang terjadi di dataran tengah saat ini. Dan Xiaoyan juga tahu setiap orang ingin tetap netral ketika menghadapi perang besar yang akan muncul selanjutnya. Oleh karenanya, kelompok Xiaoyan juga tidak berencana menarik faksi-faksi yang menghindar untuk masuk ke dalam aliansi rumah langit. Pasukan dari tentara besar memang telah memenuhi alam bintang saat ini. Namun Xiaoyan tidak terlalu pusing dengan hal itu karena dia telah menyuruh gurunya Yalau dan juga Feng Xunze serta yang lainnya untuk bertanggung jawab atas hal ini. Xiaoyan kemudian mengajak ayahnya Sun Er dan juga Cailin untuk segera menuju gunung yang berada di belakang pavilion bintang jatuh ini. Xiao Xiao dengan cepat berlari setelah mendengar bahwa ayahnya telah kembali ke tempat ini. Dia kemudian melihat sosok dari sang ayah dan Xiao Xiao langsung melompat ke dalam pelukan dari Xiaoyan. Kali ini sambil memandangi Xiao Xiao yang berada di pelukannya, Xiaoyan pun mengatakan, "Xiao Xiao, sambutlah kakekmu." Tatapan mata dari Xiao Xiao segera melihat pada orang tua yang berada di samping dari Xiaoyan dan dia kemudian berkata, "Salam kakek." Pandangan mata dari Xiaoshan
terus memperhatikan cucu perempuannya ini. Ada sebuah kegembiraan yang telah muncul di raut wajahnya. Xiaoxian tertawa sambil berkata, "Sungguh cucuku yang cantik dan juga pintar. Mari ikut kakek, karena kakek ingin memeluk dirimu." Xiaoxian segera mengulurkan tangannya dan dia dengan paksa mengambil Xiao Xiao dari pelukan Xiaoyan. Xiaoxian segera menciumi cucunya itu. Hal ini membuat Xiao Xiao hanya bisa mengatakan, "Kakek, jenggotmu sakit sekali." Ucapan dari Xiao Xiao itu membuat Xiaoxian hanya bisa tertawa terbahak-bahak. Tanpa sadar, air matanya sekarang juga telah berlinang dan membasahi pipinya. Dia teringat selama beberapa dekade ini telah dipenjara oleh Clan Hun dan dia telah terjatuh ke dalam sebuah keputusasaan. Bahkan Xiaoxian tidak berpikir bahwa dirinya sekali lagi akan bisa berkumpul dengan Xiaoyan. Namun kali ini, semua yang hanya menjadi impian dari Xiaoxian benar-benar terwujud. Melihat raut wajah dari Xiaoxian yang dipenuhi dengan kegembiraan membuat Xiaoyan tanpa sadar tersenyum. Sementara Cailin dan juga Sun Er kali ini mata mereka berdua juga telah berbinar. Melihat kegembiraan seperti ini, Xiaoyan kemudian mengatakan, "Ayah, mari kita beristirahat terlebih dahulu. Dan kebetulan aku memiliki waktu yang cukup luang. Untuk saat ini, aku akan membantu menyembuhkan luka-luka di dalam tubuhmu." Selanjutnya, Xiaoyan melihat pada Cailin sambil mengatakan, "Kirimkan seseorang untuk menuju ke Kaisaran Jiama. Bawa kakak pertama dan juga kakak kedua ke tempat ini. Katakan pada mereka bahwa ayah sudah menunggu kedatangan mereka berdua." Cailin pun menganggukkan kepalanya. Dia langsung berbalik dan pergi dari tempat ini untuk memberikan perintah pada seseorang. Xiaoyan kemudian bergumam sendiri di dalam hatinya, "Kakak pertama, kakak kedua, aku akhirnya bisa melunasi seluruh janji yang telah aku katakan pada kalian berdua." Hari-hari setelah pertempuran besar itu terjadi, sekarang telah cukup damai. Tentara aliansi, mereka semua melakukan kemah di dalam aliansi Rumah Langit dan tidak melakukan pergerakan sedikit pun. Namun, atmosfer yang ada di dalam tempat ini telah menjadi cukup menegangkan. Semua orang sadar bahwa ini akan menjadi pertempuran yang menentukan antara kedua belah pihak yang luar biasa. Dan sejatinya, pertempuran yang mereka lakukan telah mengakibatkan beberapa kerugian. Oleh karenanya, banyak tentara aliansi saat ini menggunakan waktu yang cukup longgar untuk memulihkan energi di dalam tubuh mereka sebelum pada akhirnya mereka akan kembali bersiap untuk menghadapi serangan berikutnya. Namun eselon atas dari tentara aliansi tidak memiliki waktu yang cukup luang, khususnya adalah Gu Yuan. Dia sudah mencari tempat yang cukup rahasia dan semua orang mengetahui bahwa Gu Yuan secara pribadi akan melakukan pemantauan terhadap Clan Hun. Aktivitas sekecil apapun yang muncul di Clan Hun akan langsung diketahui oleh Gu Yuan. Namun, aktivitas seperti itu hingga detik ini tidak pernah muncul, seolah-olah Clan Hun telah benar-benar menjadi pendiam setelah mereka mendapatkan potongan penuh dari batu giok dewa kuno Tose. Kebuntuan seperti ini terus berlanjut hingga beberapa hari sebelum pada akhirnya pasukan aliansi yang selama ini telah beristirahat mulai kembali melakukan pergerakan. Target mereka adalah para aulat cabang dari aulat jiwa. Mereka sekali lagi keluar dari alam bintang dan setelah itu mulai melakukan pencarian demi upaya menemukan aulat cabang dari aulat jiwa tersebut. Dalam menghadapi pencarian seperti ini, tidak ada satupun aulat cabang yang bisa lolos dari penglihatan tentara milik Xiaoyan. Namun, setelah mereka menyerbu, mereka menemukan bahwa di dalam aulat cabang dari aulat jiwa sebenarnya telah kosong. Tidak ada satupun orang penjaga di dalam tempat itu. Dan kali ini, seluruh aulat cabang dari aulat jiwa telah benar-benar diratakan. Bahkan aula langit dan juga aula bumi yang dianggap cukup penting dari aulat jiwa juga telah diratakan oleh pasukan aliansi milik Xiaoyan. Saat ini, nama dari aulat jiwa yang pernah terkenal di seluruh dataran tengah sudah benar-benar lenyap dari dunia. Meskipun begitu, Xiaoyan dan juga yang lainnya masih mengerutkan keningnya dengan penuh keterkejutan. Dari kelihatannya, jelas bahwa Clan Hun
telah meramalkan hal ini sebelumnya dan mereka telah menarik orang-orangnya dari aula jiwa. Yang paling penting, esensi spiritual yang telah disimpan di dalam aula cabang dari aula jiwa itu sebenarnya juga sudah tidak ada. Seolah-olah mereka mengetahui bahwa aula jiwa akan menjadi target selanjutnya dari aliansi milik Soyen. Setelah melakukan penghancuran terhadap aula jiwa, pasukan aliansi pada saat ini telah mundur dan mereka ditempatkan di luar dari alam Hun. Selama periode waktu ini, Xiaoding dan juga Xiaoli telah melakukan perjalanan melalui lubang cacing untuk menuju aliansi rumah langit. Mereka pada akhirnya sampai di alam bintang. Keduanya cukup senang ketika melihat ayahnya telah berada di tempat ini. Setelah kedatangan dari kedua kakaknya, Soyen juga menikmati periode waktu berkumpul dengan keluarga. Selain itu, dia juga bertanya tentang aliansi Yan yang telah didirikan Soyen saat itu. Xiaoding dan juga Xiaoli kali ini mengatakan bahwa aliansi Yan sudah menjadi faksi terkuat di seluruh bagian barat laut dari benua Doki. Meskipun begitu, Soyen tidak berencana untuk menarik kekuatan dari aliansi Yan ke dalam aliansi rumah langit miliknya. Setelah menikmati masa-masa indah bersama dengan keluarga, Soyen sekali lagi memfokuskan pikiran tentang masalah dari aula jiwa yang sudah mendapatkan seluruh potongan dari batu giok dewa kuno Tose. Meskipun saat ini Soyen kekuatan jiwanya telah berada di tahap D, namun dirinya masih cukup kurang jika dibandingkan dengan ahli kuat seperti api pelahap ketiadaan yang kekuatan dokinya telah mencapai bintang 9 Daoseng. Oleh karena itu, sebelum klan Hun benar-benar bisa menemukan rumah dari dewa kuno Tose, sekali lagi Soyen harus meningkatkan kekuatannya. Dengan cara ini, maka Soyen akan memiliki beberapa kartu draft tambahan untuk bisa melawan orang seperti api pelahap ketiadaan. Namun, setelah mencapai levelnya yang sekarang, mencoba meningkatkan kekuatan dalam waktu singkat itu bukanlah tugas yang mudah. Oleh karenanya, Soyen berpikir untuk menargetkan petir emas 9 misterius yang telah disegel di dalam tubuh Xiaoyi. Dengan kemampuan Soyen saat ini, membuat petir emas 9 misterius dimurnikan menjadi bahan obat bukanlah sesuatu yang mustahil. Cerita kemudian berpindah ke dalam makam surgawi. Saat ini, Soyen telah berada di dalam tempat itu. Dia segera membungkuk hormat ke arah makam dari Xiaoshuan yang ada di hadapannya. Tatapan mata dari Soyen mengamati seluruh tempat ini, dan dia telah menemukan banyak tubuh energi yang berada di sekitarnya. Namun, tidak ada satupun tubuh energi itu berani mendekat ke arah Soyen. Selain itu, tubuh-tubuh energi ini memiliki rasa hormat yang besar dan juga ketakutan ketika melihat Soyen. Mereka telah mengetahui bahwa sebenarnya Soyen merupakan pemilik dari makam surgawi saat ini. Tubuh-tubuh energi itu bisa dianggap sebagai penduduk asli dari makam surgawi. Sebagian besar dari mereka merupakan orang-orang yang cukup kuat ketika masih hidup. Namun sekarang, mereka bagaimanapun juga hanyalah tubuh energi yang bisa bertahan hidup dengan mengandalkan kekuatan misterius yang berada di dalam makam surgawi. Soyen telah menemukan lebih dari 10 orang dari tubuh energi yang mencapai tahap Daoseng. Namun sayangnya, tidak ada satupun dari mereka yang memiliki kekuatan sebanding dengan Xiaoshuan. Meskipun 10 orang Daoseng dari tubuh energi ini adalah formasi yang cukup kuat, namun sayangnya mereka tidak bisa keluar dari makam surgawi untuk memberikan bantuan pada Soyen. Soyen hanya membelai janggutnya, kemudian dia mengatakan, meskipun begitu, jika di masa depan nanti aku bertemu dengan musuh yang cukup merepotkan, aku bisa menjebaknya di dalam makam surgawi ini. Tatapan mata Soyen segera melihat pada sosok yang berada di dekatnya. Kemudian dia mengatakan, Sen Swedao, tolong bantu aku berjaga-jaga di tempat ini. Jangan biarkan satupun orang mengganggu diriku. Sen Swedao hanya menganggukkan kepalanya, kemudian dia mengatakan, baiklah Tuan Soyen. Di dalam makam surgawi ini Sen Swedao memiliki status yang cukup tinggi karena kebanyakan tubuh energi menyadari bahwa pemilik makam surgawi yang baru yaitu Soyen memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Sen Swedao. Oleh karenanya, bahkan beberapa tubuh energi yang lebih kuat daripada Sen Swedao hanya bisa membungkuk dan juga bertindak sopan terhadap Sen Swedao itu karena mereka semuanya benar-benar ketakutan terhadap Soyen yang berada di belakang dari Sen Swedao.
Tangan dari Soyen saat ini telah membentuk sebuah segel dan tiba-tiba saja Shoyi muncul di bahu dari Soyen, kemudian membuka mulutnya lebar-lebar. Cahaya keemasan segera keluar dari dalam mulutnya. Hal ini menimbulkan suara gemuruh yang cukup keras di dalam makam surgawi dan cahaya terang telah melonjak di langit menyinari seluruh tempat ini. Dalam sekejap saja, cahaya terang itu pun berubah menjadi naga emas raksasa. Gelombang demi gelombang kekuatan yang sangat menakutkan tersebar dari dalamnya. Bahkan hal itu membuat banyak tubuh energi yang berada di tahap doseng. Raut wajahnya berubah dengan penuh keterkejutan dan juga ketakutan ketika melihat naga emas raksasa di langit. Mereka buru-buru menjauh supaya tidak terkena aura dari naga emas tersebut. Jika tidak, kemungkinan tubuh mereka akan langsung meledak di dalam tempat ini. Naga emas raksasa yang berada di langit pun langsung meraung dengan keras ketika melihat hal tersebut. Soyen hanya bisa tersenyum dan dia benar-benar bisa merasakan kekuatan energi yang luar biasa dari dalam naga emas. Di masa lalu, Soyen mungkin hanya bisa sesekali meminjam kekuatan dari naga emas tersebut. Namun saat ini, Soyen sudah mampu mengendalikan naga emas yang bahkan tidak mustahil untuk bisa memurnikannya karena kekuatan jiwa dari Soyen telah berada di tahap D. Soyen berpikir untuk membuat naga emas raksasa ini menjadi bahan utama dari pembuatan pil obat. Jika hal itu benar-benar berhasil, kemungkinan Soyen akan mampu meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Pandangan mata Soyen terus melihat pada naga emas raksasa yang kemudian dia berkata, "Aku hanya ingin mengatakan bahwa kau benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa." Tangan dari Soyen segera membentuk sebuah segel. Lautan dari kekuatan spiritual telah dikeluarkan dari dalam dahi Soyen yang dalam sekejap saja berubah menjadi sosok Soyen yang ukurannya lebih besar daripada naga emas. Tekanan yang dipancarkan dari tubuh spiritual Soyen yang berubah menjadi raksasa jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan naga emas yang berada di hadapannya. Bahkan pemandangan seperti ini telah menyebabkan banyak tubuh-tubuh jiwa sekali lagi bergetar karena ketakutan. Seolah-olah mereka telah bertemu dengan Kaisar, sang penguasa seluruh jiwa. Di hadapan dari sosok raksasa Soyen, naga emas itu pun mengaum dengan keras. Tangan dari tubuh spiritual Soyen tiba-tiba saja diayunkan dan dengan cepat mencengkeram tubuh dari naga raksasa. Hal ini membuat naga emas raksasa itu pun sekali lagi mengaum dan tubuhnya melakukan perlawanan supaya bisa melepaskan diri dari cengkeraman tangan Soyen. Banyak bola-bola petir berwarna emas sekarang telah dimuntahkan oleh naga emas raksasa dan bertabrakan dengan tangan raksasa milik Soyen. Hal itu benar-benar menimbulkan suara gemuruh yang sangat menakutkan di dalam tempat ini. Namun serangan tersebut tidak mampu memberikan dampak apapun terhadap tangan raksasa milik Soyen. Detik berikutnya Soyen mengatakan, "Hancurlah." Dalam sekejap saja, tangan raksasa milik Soyen yang telah menggenggam naga emas itu pun langsung mengepal dan kemudian menghancurkan tubuh dari naga emas raksasa. Pada akhirnya, seluruh kekuatan di dalam tubuh dari naga emas raksasa itu langsung berubah menjadi cairan emas yang kental. Hal itu telah mengambang di langit dan mengandung fluktuasi energi yang luar biasa. Shoyi yang berada di bahu dari Soyen tiba-tiba saja melompat ke arah langit dan tubuhnya berubah menjadi kuali api yang besar. Kekuatan hisap yang menakutkan telah dikeluarkan oleh Shoyi yang kemudian menarik cairan emas raksasa yang berada di langit. Hal itu benar-benar dimasukkan ke dalam kuali raksasa dan kemudian dibakar menggunakan api merah muda. Di saat yang sama Soyen melambaikan lengan bajunya. Banyak bahan-bahan obatan sekarang telah keluar dari dalam cincin penyimpanan yang kemudian dimasukkan ke dalam kuali yang terbentuk dari Shoyi. Soyen tidak ingin menggunakan metode biasa untuk menelan kekuatan dari petir emas 9 misterius. Oleh karenanya, Soyen akan mengubah energi dari petir emas 9 misterius itu menjadi pil obat tingkat tinggi, dan ini merupakan pil bencana petir. Hal itu bisa dianggap sebagai pil obat yang sangat misterius. Bahan utama yang digunakan oleh Soyen saat ini tidak biasa, karena itu merupakan petir emas 9 misterius. Soyen telah menambahkan banyak bahan obat dan juga inti monster
ke dalam pil yang akan dia buat. Pil bencana petir itu sendiri dibagi menjadi beberapa tingkatan. Ada pil obat tingkat ke-8, pil harta karun tingkat ke-9, dan juga pil misterius tingkat ke-9. Kualitas dari pil bencana petir ini ditentukan oleh bahan utama yang telah digunakan. Bahan yang digunakan Soyan saat ini merupakan bahan-bahan dengan kualitas langka, dan kemungkinan pil bencana petir yang akan terbentuk berada di level dari pil misterius tingkat ke-9. Sebelumnya, Soyan telah berhasil membuat pil misterius tingkat ke-9 satu kali. Itu pun karena dia beruntung. Namun saat ini, Soyan sudah memiliki kepercayaan diri yang besar untuk bisa dengan mudah menyempurnakan pil tersebut. Lautan obat di dalam kuali api yang mengambang di langit terus bergejolak. Bahan-bahan obat yang dimasukkan oleh Soyan sekarang telah berubah menjadi kekuatan obat yang paling murni dan bergabung dengan cairan berwarna emas. Adegan penggabungan seperti ini terus berlanjut selama hampir 1 bulan di dalam makam surgawi. Namun itu sebenarnya hanya 6 hari saja di dunia luar sana. Tatapan mata Soyan kemudian terbuka secara perlahan dan dia segera tersenyum ketika melihat pada kuali api yang ada di hadapannya. Cahaya keemasan telah menyebar di dalam kuali api, dan kali ini hal itu telah membentuk pil obat yang besarnya sekepalan tangan manusia. Banyak petir-petir yang berwarna emas bergejolak di sekitar pil tersebut. Karena ini merupakan pil misterius tingkat ke-9 yang sekali lagi berhasil disempurnakan oleh Soyan. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Berapa kenaikan tingkat dari kekuatan Soyan setelah dia mengonsumsi pil tersebut? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Kopral Shop.